Sofyan, ada banyak sekali orang yang sebenarnya penasaran dengan Ustadz Sofyan ini. Seorang mantan anggota polisi yang kita tahu hampir setiap hari itu kan hormat bendera, Ustadz. Iya. Bendera, terus kemudian apel. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang terorisme, boleh tidak sedikit Ustadz menjelaskan tentang siapa ini Ustadz Sofyan Sauri sebenarnya? Latar belakangnya sebagai polisi, terus kemudian kok bisa masuk kemudian paham-paham atau pemikiran yang ekstrim itu. Boleh sedikit saja perjalanan singkatnya agar ini bisa menjadi warning sekaligus juga bisa menjadi ekstremisme ini bukan sesuatu yang akal-akalan loh. Nah, kira-kira seperti itu, Ustaz. Silahkan. Iya, pertama perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri. Saya lahir di Depok tanggal 22 April 1976. Gitu. Ceritanya saya ini juga sebetulnya muhajirin ya, orang yang berhijrah. Dulu sekolah suka tawuran dan lain sebagainya ya. Kemudian ikutlah kelompok-kelompok rohis, remaja masjid dan lain sebagainya yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin gitu. Singkat cerita saya hijrah, saya lalu mondok ke pesantren dulu ke Ploso di Jawa Timur ya. Itu pondok pesantren NU lah, kuat dan biasa banyak memberikan saya inspirasi juga, yang juga kemudian berkat berkah para kiai di sana, saya akhirnya bisa menemukan jalan pulang setelah nyasar kemana-mana dalam proses mencari kebenaran itu. Ceritanya begitu. Jadi karena melalang buana di beberapa harokah Islamiyah dari Ikhwanul Muslimin, lalu sampai ke kelompok Salafi, kemudian sampai kepada Salafi Jihadi, bergabung dengan kelompok Tanzim Qaidatul Jihad, ya kan, beririsan dengan kelompok Tauhid wal Jihad juga, Aman Abdurrahman, yang pure Wahabi asli Tulen, gitu. Nah, akhirnya saya pun menemukan jalan pulang, ya, bertemu dengan kelompok-kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang menarik sebetulnya menurut saya, dari ribuan teroris yang ditangkap selama ini, hampir 3.500 ya, sejak 2 dekade, sejak tahun 2000 sampai 2021 hari ini. Itu kebanyakan mereka ini adalah kelompok-kelompok yang tidak bermadhab atau kebanyakan anti madhab. Seruannya, jargonnya, idiomnya banyak mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Sebetulnya sampai di sini keren-keren aja, kembali kepada Al-Quran As-Sunnah gitu. Memang kita wajib mengikuti Al-Quran As-Sunnah gitu, karena salah satu nasihat daripada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatur rasul. Kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kita berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya dan problemnya adalah hari ini, siapa orang yang bisa memahami Al-Quran As-Sunnah tersebut? Siapa? Apakah kita orang-orang awam ini serta-merta baca secara textbook lalu bisa berfatwa atau menerangkan isi-isi daripada Al-Quran tersebut? Sementara dia belum pernah belajar tentang ulumul Quran, ulumul hadis, tentang dirosah diroyah, tidak tahu yang namanya nasawal mansuh, mana amanah khos, ya, makna mujmal, ya, dan lain sebagainya gitu, yang kemudian perangkat-perangkat ilmu alat ya di dalam memahami teks keagamaan kita tidak bisa gegabah begitu saja. Nah, ini menjadi problem masyarakat urban kita hari ini ya, yang kemudian mereka mendadak soleh, merasa kehausan, lalu menjadi soleh ya kan, tetapi tanpa bimbingan guru yang baik, tanpa ustadz atau tanpa mentor yang baik. Akhirnya mereka menafsirkan keagamaan secara tekstual. Maka betul apa yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya, yaitu Fiqhul Maqasid, yang mengatakan bahwa sumber daripada ekstremisme beragama
sumber daripada radikalisme dan teroris itu adalah literasi beragama. Ya, kelihatannya mereka pejuang sunnah, mereka pejuang Islam, tetapi sebetulnya mereka jauh ya, bahkan menghancurkan Islam itu sendiri. Gitu. Karena apa? Karena dia tidak memahami tentang maqasid, substansi dan ruh daripada nilai-nilai atau syariat Islam itu sendiri. Tidak mengetahui yang namanya hikmatut tasyri'iyah, ya, tidak mengetahui tentang hikmah kebaikan-kebaikan di balik Allah mensyariatkan agama ini. Makanya kemudian kata beliau, kata Qardawi, mengatakan bahwa terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Artinya apa? Ketika Islam ini dikaji oleh orang-orang tidak berkompeten, dikaji oleh orang-orang yang tidak punya pengalaman, tidak pernah mondok di pesantren dengan waktu yang agak lama, ya kan? Tidak pernah belajar secara runut dan urut, akhirnya mereka jadi tekstualis gitu. Dan ini yang saya rasakan dan saya lihat dan saya alami cara-cara beragama orang-orang seperti ini. Makanya tidak heran kalau kemudian kelompok-kelompok yang tidak bermadzhab, anti madzhab ini itu malah dekat sekali ya, dekat sekali dengan kelompok-kelompok ekstrim itu gitu. Karena memang istilahnya mereka ini lulusan madrasah yang ibarat katanya madrasatu Az-Zahriyah Al-Judud gitu. Jadi madrasatu Az-Zahiriyah ini maksudnya adalah madrasah-madrasah tekstualis gitu dalam memahami keagamaan itu gitu. Dan ini menurut saya menjadi sebuah problem masalah ya, semangat keagamaan tanpa didorong dengan oleh orang-orang yang tidak berkompeten gitu. Makanya kemudian betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih gitu. Bahkan jangan coba-coba ya orang yang belum pernah belajar ilmu-ilmu alat tentang usul fiqih, kuat fikih, lalu terbrainwashing ya, terdoktrin oleh paham-paham yang sebetulnya ulama masih mengkajinya. Sementara orang-orang ini, kelompok ini sudah sampai pada kesimpulan, ya kan? Ini kan sulit kita menghadapi orang-orang seperti ini. Orang itu sudah sampai pada kesimpulan, sampai sudah sebuah doktrin, brainwashing, sementara ulama masih mengkajinya. Lalu dia berani yakin gitu terhadap masalah-masalah yang sebetulnya banyak dibangun dengan mabniun ala ghalabatudz-dzon, yang sebetulnya diambil dari perkiraan yang terkuat gitu. Ulama tuh demikian gitu. Tidak menisbatkan pendapat-pendapat yang sifatnya ijtihadi dengan pendapat-pendapat ini dari Allah dan Rasulnya, sementara Allah dan Rasulnya tidak mengatakan hal demikian gitu. Makanya seorang tabi'in pernah mengatakan, Abdullah bin Wahab, beliau mengatakan laula maliku wa lais lahalaktu. Seandainya bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kenapa? Karena kuntu adzunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa diamalkan begitu saja gitu. Ada banyak sekian variabel, banyak sekian daripada instrumen ya di dalam memahami din-din keagamaan ini yang kemudian jikalau kita tidak memahami perangkat-perangkat ilmu alat tersebut, kita akan tersesat. Sebagaimana contoh misalnya nih, nanti kita akan menghadapi Lebaran, Idul Fitri. Biasanya malam takbiran, kelompok-kelompok ini akan muncul di sosmed, ya, di Facebook, di mana dia mengatakan mengeluarkan fatwa barang siapa yang zakat fitrah dengan uang maka tidak diterima, ya, dan zakatnya batil. Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berzakat dengan kurma dan gandum, gitu, atau kalau dikonversi dengan makanan setempat adalah dengan beras gitu. Akhirnya fatwa-fatwa ini orang jadi takut untuk zakat fitrah dengan uang gitu. Padahal problematika kaum miskin dan kaum papa, salah satu tujuan daripada maqasid daripada zakat fitrah itu adalah agar kaum miskin, kaum papa ini bisa bahagia di hari raya. Adapun kenapa Rasulullah dengan beras, dengan gandum? Karena memang adalah makanan yang siap saji, siap dimakan oleh fakir dan miskin ketika di saat hari berbahagia tersebut. Makanya kemudian dengan kurma, dengan gandum yang kemudian bisa diolah, dimasak sedemikian rupa,
Tetapi bagaimana ceritanya jikalau fatwa tersebut ya kemudian kita laksanakan secara tekstualis di malam takbiran, kemudian atau ketika menjelang Idul Fitri kita baru bagikan zakat fitrah itu dengan beras misalnya begitu. Saya nggak yakin fakir miskin bisa lebaran besok. Kenapa? Karena dia nggak punya uang. Pasar sudah tutup semua. Dia nggak bisa beli ini. Kemana beras ini mau ditukarkan? Atau kalau dikasih gandum mau dibikin apa dia? Gitu. Kemana? Pasar sudah tutup semua. Makanya kemudian ulama-ulama mutaakhirin ya kan mengatakan boleh dengan uang, bahkan 1 minggu atau 3 hari sebelum Lebaran kita bisa berikan. Agar apa? Agar dia mempunyai persiapan, dia bisa beli minyak, bisa beli ayam, bisa buat rendang, bisa buat bikin ketupat, dan lain sebagainya. Nah inilah kemudian bahaya-bahaya daripada orang-orang tekstualis. Demikian juga di dalam memahami agama-agama yang lain juga demikian. Itu demikian Bang Budi yang bisa saya uraikan gitu. Ada satu informasi yang menurut saya itu ini jarang diketahui orang, bahkan mungkin belum pernah. Jadi Ustadz ini adalah alumni Ploso. Ploso atau Lirboyo tadi? Ploso. Ploso. Lirboyo sebentar aja, waktu itu cuma lewat. Pesantren tua yang mengajarkan ilmu alat begitu. Jadi kira-kira saya sekarang sudah bisa manggil Gus Sofyan atau Gus Sauri ini ya. Artinya ketika belajar ilmu alat dan sebagainya, nahwu, sorof ya, terus kemudian belajar nasah mansur dan yang lainnya. Artinya dengan kata lain Ustadz Sofyan ingin mengatakan bahwa saya pernah terjebak pada dunia tekstualis, begitu kira-kira ya? Iya, betul. Oke. Lalu begini Ustadz. Ustadz juga tadi mengatakan bahwa orang-orang yang anti mazhab atau katakanlah bukan anti, tetapi tidak bermazhab begitu ya, maka dia cenderung akan lebih dekat atau lebih mudah untuk terpapar dengan paham ekstremisme beragama. Lalu apakah ini kemudian yang terjadi pada bomber-bomber atau pada pada orang-orang yang melakukan bunuh diri akhir-akhir ini? Ya, betul sekali. Hal itu bisa terlihat ya, terlihat bagaimana dari surat-surat yang digunakan oleh para pelaku, baik Lukman, kemudian ada lagi si Zakia ini, dan yang sebelum-sebelumnya juga ada. Mereka selalu meninggalkan surat-surat wasiat. Dan jikalau kita lihat pada surat Zakia ini dan juga saudara Lukman di paragraf ketiga itu kan sangat jelas doktrin brainwashing Salafi jihadinya di situ. Gitu. Contohnya pertama, mereka memutlakkan mengharamkan interaksi dengan bank gitu. Misalnya yang ada ribanya. Oke, kita sepakat bank itu riba hukumnya dalam Islam haram gitu. Tapi apakah ia secara mutlak kita tidak gunakan itu semua sebagai sarana atau prasarana di dalam bertransaksi hari ini yang memang nggak bisa lepas dari pembiayaan dari bank tersebut gitu. Lalu yang kedua di situ ada ajakan misalnya mama papa tolong jangan ikuti nyoblos misalnya begitu. Karena nyoblos itu pemilu itu melahirkan undang-undang buatan manusia dan melahirkan kesyirikan gitu. Lalu yang selanjutnya ada kata-kata misalnya tolong ayah ibu atau papa mama jangan sampai kemudian jangan nyebut-nyebut nama Ahok lah gitu kan. Ini kan sebetulnya ajaran-ajaran yang sebenarnya berseliweran yang selama ini kita lihat ya, doktrinisasi atau ajaran-ajaran kebencian dan sebagainya itu memang sudah membentuk sebuah karakter. Ya, kemudian menjadi sebuah pola pikir yang kemudian mereka nggak hanya sekedar pola pikir dan karakter, tapi juga udah siap pakai untuk melakukan aksi-aksi perbuatan yang destruktif gitu. Nah, disinilah kemudian saya melihat ada benang merah ya bahwa mereka terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini anti dengan kemapanan, anti sosial, anti dengan pemilu dan sebagainya, dan itu merupakan doktrin-doktrin dari kelompok Salafi Jihadi itu sendiri yang cenderung memang mereka ini
memberikan ajaran kepada para pengikutnya untuk menjauhi yang namanya pemilu tadi gitu. Dan di situ mereka mengharamkan gitu. Nah, padahal kita hari ini perlu ya adanya narasi-narasi atau jawaban-jawaban terhadap apakah betul kita ini apa harus lepas dari bank walaupun kita mengatakan itu adalah riba gitu. Ada sebuah cerita yang cukup bagus menurut saya dan ini merupakan bisa jadi mengkanter ya dalam mengkanter narasi-narasi seperti itu. Sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha properti dan sebagainya akhirnya menyesal juga ketika mereka tidak mau melibatkan bank misalnya. Karena dengan alasan ribawi, akhirnya mereka menerima semua para nasabah tanpa proses yang namanya BI check-in atau sebagainya gitu. Yang ternyata di situ kita bisa mengetahui tentang latar belakang si nasabah tersebut, apakah dia punya utang di tempat yang lain, apakah dia pernah menunda pembayaran selama ini, molor dan sebagainya. Tanpa proses verifikasi dan perangkat instrumen yang bisa mengetahui hal-hal seperti itu kan hanya dimiliki oleh sebuah bank gitu. Akhirnya banyak juga yang pada tutup, akhirnya nggak mereka ini memutlakkan pengen lepas daripada riba, tapi akhirnya mereka justru bangkrut gitu. Akhirnya tetap nggak bisa kita bisa melepaskan begitu saja. Apalagi sekarang pemerintah cukup kooperatif, misalnya ada undang-undang perbankan Islam, kemudian ada bank-bank syariah dan lain sebagainya. Itu kan bisa jadi sebuah alternatif yang memang tetap berhubungan dengan pembiayaan dan bank itu sendiri gitu. Lalu doktrin-doktrin Salafi Jihadi yang juga demikian kuat ya. Ini menjadi sebuah ciri khas benang merah menurut saya seperti itu. Korban brainwashing lah. Ya, oke, Ustaz. Tadi antum sempat menyinggung surat wasiat dari Zaki Aini yang melakukan penyerangan di Mabes Polri. Kita juga tahu bahwa di Makassar juga ada surat wasiatnya. Ada kesamaan di situ. Mereka sama-sama meninggalkan surat wasiat. Yang ingin saya tanyakan, apakah pelaku terorisme atau pelaku bom bunuh diri ini memang lazim meninggalkan surat wasiat kepada keluarganya atau kepada masyarakat? Lalu apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan? Iya, jadi begini. Kita juga lihat bagaimana pelaku bom Bali 2 juga itu sebelum dia melakukan aksi, dia memberikan testimoni dulu, berpesan kepada keluarganya, menasihati kepada keluarganya, gitu. Kemudian dia berpesan, saya akan meninggalkan dunia ini, yang dunia ini fana, ya kan, sampah saja, dan lain sebagainya, gitu. Sebetulnya ini lebih kepada agar aksi mereka ini, cerita mereka dan perjalanan mereka ini jadi mengharu biru gitu ceritanya. Mengharu biru itu membuat orang akhirnya terinspirasi, termotivasi gitu. Karena memang ternyata sampai Zakia Aini pun menuliskan kalimat per paragraf dan itu tuh modelnya sama dengan apa yang ditulis oleh Lukman gitu ketika dia menasihati keluarganya gitu. Dan ini memang betul menginspirasi gitu ya. Ternyata memang beberapa kasus kita lihat contoh misalnya kejadian di Makobrimob yang membuat 5 polisi gugur pada saat itu. Itu ternyata aksi di Makobrimob telah menginspirasi waktu itu tanggal 8 dan tanggal 9 Mei 2018 ternyata menginspirasi keluarga Dita di Surabaya untuk melakukan aksi yang sama. Tidak lama keluarga Dita satu pengajiannya Sri Asmoro juga kemudian meledakkan di Poltabes dan kemudian malamnya ada di Rusunawa juga meledak suami istri semua. Jadi memang mereka ini menjadi ciri khas ya sampai kemudian melibatkan perempuan ya menjadi ciri khas bahwa memang mereka kelompok yang perempuan tidak hanya sebagai objek saja tapi sebagai subjek, sebagai pelaku yang memang nggak kalah militan daripada laki-lakinya. Dan ini kemudian menginspirasi ya kejadian di Makassar walaupun mereka nggak satu komando ya. Dalam arti mereka tergabung, terafiliasi dengan pemahaman-pemahaman semacam Ansor Daulah gitu. Tetapi mereka sangat jelas menginspirasi satu dengan yang lainnya. Kemudian kejadian di Surabaya tanggal 28 itu menginspirasi bagi Zaki Aini untuk melakukan hal yang sama. Apalagi di situ ada perempuan. Wah, dia membayangkan, wah begitu indahnya si hidup semati, satu hidup satu mati. Kalau selama ini kita kan begitu.
tapi ini hidup semati ya, satu suami istri mati semua gitu. Nah, ini sangat berbeda sekali gitu dengan kelompok-kelompok jamaah jihad yang sebelumnya terafiliasi dengan jamaah Islamiyah dan kelompok Al-Qaeda yang tidak pernah melibatkan perempuan dan anak-anak gitu. Tapi ini menjadi hal yang menarik dan juga menyeramkan ya bagi kita, mengkhawatirkan kelompok yang kemudian melibatkan para perempuan, dan ternyata yang kayak seperti ini sangat banyak dan siap antri gitu.